kami akan berdiri di tengah badai itu Tuhan. Kami terus akan bertahan karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau menopang hidup kami. Tangan-Mu yang kuat ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan tergoyahkan karena kami punya Tuhan yang kuat. Kami punya Tuhan yang perkasa. Tuhan yang berdaulat dalam segala sesuatu. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini Tuhan. Kekuatan itu Engkau lipat gandakan bagi kami. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu akan terus membangunkan kami Tuhan. Kami akan terus berjalan maju, melangkah maju bersama-sama dengan Engkau. Menghadapi setiap badai, menghadapi setiap tekanan, menghadapi setiap apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami akan keluar sebagai pemenang, karena Tuhan Engkau menyertai kami. Bapa terima kasih, beri pengertian dan pemahaman kepada kami akan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan jadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, dan pendengar Radio Nes Mentawai yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu tetap tegar di masa sukar. Kita tahu kita sedang menghadapi situasi yang belum ada kepastian kapan dia akan berakhirnya. Nah saudara, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya di masa-masa yang sukar kita tetap tegar. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang yang pernah mengalami masa-masa sukar. Entahkah masa lalu dan masa yang sedang dia jalani, dan dia bisa melihat ke depannya hari-hari sukar yang akan dia jalani. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, orang ini berhasil bisa melewati masa lalu, mengatasi trauma-traumanya, dan kemudian dia menatap masa depannya, dan dia jalani itu, dan akhirnya dia menikmati semua yang Tuhan janjikan. Orang ini bernama Yosua. Satu pribadi yang dikatakan dia meninggal di umur 110 tahun. Dia keluar dari Mesir dalam usia yang relatif muda. Kita akan lihat, kita akan baca satu ayat dari firman Tuhan dari kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-21. Ayat yang ke-45. Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Bapak Ibu bisa buka Alkitab di rumah atau iPodnya, iPadnya, handphonenya yang ada Alkitab, dan kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya baca sekali lagi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, saudara, kita tahu
Ayat ini ditulis oleh Yosua. Yosua menceritakan kembali bahwa dari segala yang baik yang Tuhan janjikan, Yosua adalah satu di antara dua orang yang keluar dari Mesir yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Satu lagi Kaleb. Nah, Yosua itu lahir di Mesir. Dia lahir di Mesir. Dan kemudian dia generasi yang dikatakan namanya itu Hosea bin Nun. Dan dia ini oleh Musa kemudian diberi nama Yosua. Nah, saudara, kalau kita lihat sedikit, pada waktu Yosua berkata, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada orang Israel, semua terpenuhi. Dia menjadi saksi hidup. Dia menjadi orang yang bisa melihat dan bisa merasakan dan tahu persis bahwa semua yang Tuhan janjikan, dan Tuhan katakan, kamu keluar dari Mesir menuju ke satu negeri, yaitu Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Satu negeri yang makmur dan subur. Satu negeri yang Tuhan katakan di mana kamu tidak perlu membersihkan tanah. Ladangnya itu sudah ready, sudah siap. Bangunannya sudah ada. Jadi waktu mereka datang ke sana, mereka taklukkan daerah itu dan kemudian mereka menikmati semua apa yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita sedikit mundur, saudara, Yosua itu berhasil memimpin, diperkirakan ada 2 juta orang. Saudara, kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan, pada waktu itu Musa menghitung ulang kembali orang-orang Israel yang laki-laki berumur 20 tahun ke atas. Ya, Bilangan pasal yang ke 21 di sana dijelaskan bahwa Musa menghitung ulang kembali jumlah orang Israel, dan jumlahnya itu dihitung dari masing-masing suku termasuk orang Lewi itu ada 601.730 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Kalau seandainya dari 20 tahun ke atas itu setengahnya sudah menikah, berarti ada kira-kira 1 juta orang. Kalau seandainya dari yang sudah menikah itu punya anak 2 saja, 2-3 orang, maka diperkirakan jumlah orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan itu kira-kira 2 juta orang. Dan Yosua berhasil memimpin 2 juta orang. Hitung-hitung kira-kira lebih kurang 1 provinsi Sumatera Barat, kira-kira begitu. Nah, kemudian selama dia masuk mulai dari menyeberangi sungai Yordan, kemudian kota Yeriko, kota Ai dan seterusnya sampai dikuasai, ditaklukkan Kanaan, ada 31 raja yang menguasai wilayah-wilayah, daerah-daerah. Kalau sekarang ini kuasai kota-kota yang ditaklukkan oleh Yosua lebih banyak daripada raja yang ditaklukkan oleh Musa. 31 raja yang menguasai kota yang ditaklukkan oleh Yosua. Kemudian Yosua membawa orang Israel ini dan mereka menikmati hasil di tanah Kanaan. Nah, saudara, kalau kita coba lihat, sebetulnya kalau kita mau berhitung-hitung,
Bisa saja Yosua ini punya trauma untuk pada waktu Tuhan menunjuk dia memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Bisa saja dia punya trauma. Apa kejadian masa lalu itu? Kita tahu saudaraku, 600.000 lebih laki-laki dewasa yang di atas 20 tahun. Sekali lagi belum termasuk istri, anak-anak yang mereka ada dari Mesir di bawah pimpinan Musa keluar. Lebih juga dari 2 juta orang. Bawa keluar dari Mesir. Dan kemudian dari 2 juta itu, 2 jutaan orang itu, tidak ada satupun mereka yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Seandainya bapaknya Yosua masih hidup waktu keluar dari Mesir, papa mamanya, kakak adiknya, berarti mereka semua mati. Bukan hanya keluarga inti, tapi mungkin omnya, tantenya, padenya, keponakannya, mereka semua mati di padang gurun. Kenapa? Karena ada banyak sebab. Ada banyak mereka tidak bersungut-sungut, mereka marah dengan Tuhan, dan ada banyak peristiwa yang lain. Dan peristiwa itu membuat keluarganya dia mati. Alkitab hanya ceritakan hanya 2 orang. Salah satunya Yosua. Bisa saja dia trauma. Kenapa? Karena orang yang Yosua pimpin akan masuk ke tanah Kanaan adalah orang anak-anak yang lahir daripada di padang gurun. Dan kita tahu, saudara, kita tahu bahwa orang tua pasti akan menurunkan genetiknya kepada anaknya. Karena bagaimanapun kita ini, seorang anak adalah produk dari orang tua. Ada hal yang kita tidak bisa sangkal bahwa sifat dari orang tua dia akan turun ke anak. Kenapa? Karena genetiknya memang seperti itu. Makanya anak-anak jangan mudah menghakimi orang tuamu, karena suatu saat kalau engkau menghakimi orang tuamu, genetiknya ada, cepat atau lambat, maka kesalahan yang sama akan engkau lakukan juga. Ya, Yosua memimpin, dia bisa saja punya trauma. Karena berulang kali Tuhan katakan ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, suka berontak. Bapaknya suka berontak, dan dia punya anak. Anak-anaknya itulah yang dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke Kanaan. Dia bisa saja punya trauma. Dan begitu banyak trauma yang lain. Kenapa? Karena dia sendiri lihat bagaimana kemarahan Tuhan karena orang Israel ini sendiri. Mereka sendiri mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Bukan cuma sehari, bukan cuma seminggu, bertahun-tahun. Tapi itu mereka tidak masuk. Bahkan pemimpin mereka Musa, karena saking emosinya, dia teledor dengan kata-katanya. Dan kemudian Tuhan bilang, kamu gak boleh masuk ke tanah Kanaan. Yosua menghadapi situasi yang seperti itu. Dia bisa trauma. Pada waktu Tuhan berkata, hambaku Musa akan mati, kamu nanti yang akan mimpin. Dia bisa punya trauma. Dia bisa menolak. Dan dia bisa berkata, orang Musa aja yang lebih hebat gagal. Bagaimana dengan saya? Saya kan cuma abdinya Musa. Dengan sejuta alasan mungkin dia bisa sampaikan. Oh, kondisi orang Israel begini, begitu. Dan semua dia bisa sampaikan. Dia bisa saja trauma dengan kegagalan orang tuanya, kegagalan teman-temannya yang lain, kegagalan bangsa.
bisa saja trauma. Tapi kalau dia bisa berhasil kemudian masuk dan sampai dia menikmati tanah Kanaan, tentu kita mau belajar sesuatu. Bagaimana dia menghadapi masa-masa yang sukar ini, bukan hanya kepada pribadinya sendiri, tapi juga terhadap lingkungannya, terhadap keadaan sekitarnya. Dan ini yang kita mau belajar. Supaya kita tahu, kita bisa juga berhasil di masa-masa yang sukar. Entahkah yang sekarang ini ataukah di yang akan datang. Kita punya kegagalan di masa lalu, kita punya banyak trauma di hari-hari yang lalu, kita punya banyak trauma baik itu pribadi maupun lingkungan. Tapi bagaimana supaya kita bisa berhasil mengatasinya dan kemudian kita tetap tegar di tengah badai tadi. Di masa-masa yang sukar kita tetap tegar. Nah, kita kan mau belajar dari Yosua ini. Kemudian kita tahu, saudaraku, pada waktu Musa mengutus 12 orang pengintai untuk melihat tanah Kanaan, dipilihlah pemimpin-pemimpin di antara tiap suku. Orang-orang muda yang punya kapasitas pemimpin. 12 orang berangkat meninjau tanah Kanaan. Dan hasilnya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itu yang mereka akan bawa pulang dan mereka buat laporan kepada Musa. Nah, pada waktu itu diceritakan dalam Bilangan pasal yang ke-13, waktu mereka memberikan laporan itu kepada Musa dan kepada bangsa Israel, mereka melaporkan, bangsa yang kita akan rebut kota-kotanya, daerah-daerah yang kami sudah jalani, di mana daerah itu yang akan kita adakan peperangan, kotanya berkubu. Mereka tidak asal ngomong, karena mereka lihat, dan 12-nya mengakui betul kotanya berkubu. Tentaranya kuat. Bahkan di antara kota itu ada satu suku, dikatakan ada orang satu kota itu ada suku Enak namanya. Itu tinggi-tinggi besar. Itu ukuran tubuhnya itu bisa 2 meter lebih. Nah, Yosua dia menghadapi. Yosua dia tahu bahwa lawan yang akan dia hadapi itu adalah orang-orang yang kuat. Tentara yang kuat. Kota yang berkubu. Itu yang akan dia hadapi. Dia bukan menghadapi kota yang lemah. Dia menghadapi kota yang kuat. Tentara yang hebat. Orang-orang yang perkasa. Itu lawannya. Dia tahu kenapa. Karena dia mengintai. Termasuk di antara 12 orang yang mengintai itu. Dan dia mengakuinya. Memang orang itu kuat. Memang kota itu berkubu. Memang keadaannya seperti itu. Nah, tapi kalau dia berhasil. Dan kemudian dia tuliskan. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang kita mau belajar. Dari mana Yosua bisa punya kekuatan. Kuncinya apa? Kita akan lihat apa kunci keberhasilan Yosua. Kita Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-7.
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberinya, yaitu Tuhan, perintah firman-Nya, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau." Yosua, kitab Yosua, pasal yang pertama. Waktu sebelumnya dari 3 ayat yang kita baca tadi, Tuhan memberitahu ini kepada Musa, Musa sampaikan kepada Yosua. Kemudian dalam kitab Yosua, Musa sudah mati, dan kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, ayat yang ke-6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." 7. "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Ayat yang ke-9. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ayat yang ke-18. "Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Saudara, 7 kali Tuhan menyampaikan pesan yang sama, baik melalui perantara Musa maupun pesan yang disampaikan langsung. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kata Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kalau Tuhan katakan kepada Yosua, dia tahu Yosua punya trauma masa lalu. Dia melihat kegagalan orang tuanya, keluarganya, pemimpinnya Musa, kegagalan bangsanya, dan mereka gagal masuk ke tanah Kanaan. Dan sekarang dia membawa keturunan dari bangsa yang gagal itu. Mungkin saja keluarganya ini, anak-anaknya ini punya trauma juga terhadap kegagalan orang tuanya. Bisa saja, ada kemungkinan. Saudaraku, pesan Tuhan, bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau punya trauma masa lalu? Ada kegagalan dari masa lalu terhadap janji-janji Tuhan? Kita tidak bisa terus hidup dalam trauma kita. Dulu kita pernah salah, dulu kita pernah gagal, tapi kalau kita hidup terus dalam kegagalan, trauma kegagalan masa lalu, kita tidak akan pernah melangkah maju. Bahkan kita akan terus mengalami kemunduran dan siap-siap untuk jatuh. Kuncinya hanya satu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa yang akan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua? Teman-temannya, Kaleb yang bersama-sama dengan dia yang mempercayai janji Tuhan? Ternyata bukan.
Yang bisa menguatkan hati Yosua adalah Yosua sendiri. Engkau tidak bisa berharap orang lain yang akan menguatkan engkau. Engkaulah yang harus menguatkan dirimu sendiri. Bagaimana kita mempercayai janji Tuhan? Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang aku janjikan, aku akan penuhi, kata Tuhan. Semua yang aku janjikan, aku akan penuhi. Hanya yang Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan orang lain yang akan menguatkan Yosua. Bukan orang lain yang akan meneguhkan hati Yosua. Tidak orang lain, tapi dirinya sendiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mempercayai setiap janji yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan, itu pasti akan terjadi. Itu pasti terjadi. Nah, saudara, saya melihat hanya satu yang bisa menggagalkan orang untuk tidak mendapatkan janji Tuhan. Cuma satu. Yaitu kalau dia tawar hati. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Katakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi yang membuat kita lemah, yang membuat rasanya kita tidak bisa, tidak mampu lagi menghadapi situasi sukar yang sedang kita alami hari-hari ini, karena engkau tawar hati. Tapi hari ini Tuhan memberikan kepada kita satu solusi. Kembali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya itu. Hanya itu. Hanya itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Biarlah kita boleh menikmati segala yang baik, semua yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan hanya berpesan kepada kita, supaya kita tetap tegar di masa-masa ini. Sesulit apapun yang kau hadapi, sesukar apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, engkau bisa tegar, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayai setiap janji, setiap firman yang kau terima. Maka itu yang akan jadi bekal dalam hidupmu. Engkau akan berhasil mengatasi dan kemudian engkau akan hidup dalam kemenangan setiap hari.